Seneng banget nih bisa ketemu lagi sama Minamania semua. Di episode kali ini, kita akan kupas tuntas seputar cupang yang lagi hits banget. Minamania pasti juga punya kan di rumah? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Minamania semua, kita akan ketemu sama Bu Eni Kusrini, peneliti cupang dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Depok. Yuk langsung meluncur! Itu tergantung dari targetnya, tergantung dari keinginannya, apa dan tergantung dari fasilitas yang ada. Nah, fasilitas sarana prasarana itu ada beberapa yang perlu diperhatikan. Kalau memang budidayanya pengen pesat, indukan juga mempunyai indukan yang bagus dan banyak, kemudian SDM-nya juga dipersiapkan, modal untuk fasilitasnya juga wadah pemeliharaan, wadah pemijahan, kemudian pakan, kemudian manajemen pengelolaan kualitas airnya juga semuanya harus diperhatikan. Itu bisa pesat. Kemudian yang kedua adalah permintaan pasar juga harus diperhatikan. Kita produksi pesat, kalau permintaan pasar kurang, nanti juga akan numpuk, akan merugikan diri sendiri. Ada dua macam, satu behaviornya ya, tingkah lakunya, tingkah laku pemijahan. Satu yang dieram di mulut atau mouth border. Yang kedua adalah ada cupang alam, ada cupang hias. Kalau cupang hias, umumnya yang Bapak Ibu ketahui dan marak di masyarakat adalah cupang hias atau beta splendens. Itu behaviornya adalah bubble nester atau di busa. Cara pemijahannya per pasang, satu jantan satu betina. Seleksi jantannya, betinanya, jantannya biasanya kan soliter pemeliharaannya, satu tempat satu induk jantan. Kalau sudah membuat busa di shelter, itu biasanya kita taruh potongan busa atau daun enceng gondok gitu. Jadi biasanya untuk jantan membuat busa di atas di shelter itu. Untuk yang betina, kita pelihara massal dalam satu styrofoam atau akuarium atau bak, boleh apapun. Itu kita seleksi satu persatu, kita lihat sudah gendut perutnya, kemudian ada kemerahan di lubang genitalnya, gerakannya sudah mulai lambat, itu baru kita pasangkan. Cara memasangkannya tidak langsung, karena sifat cupang itu suka berantem. Jadi kalau memang nggak cocok nanti akan diserang. Jadi sebaiknya kita taruh di botol dulu, kita masukkan dalam wadah pemeliharaan ikan jantan. Beberapa saat kemudian kalau memang dia sudah mendekati, mengitari botol tersebut, baru kita tuang, kita campurkan. Kita tunggu sampai 12 jam, maksimal 24 jam, besoknya dia sudah akan memijah. Dalam pemijahan, wadah yang diperlukan umumnya tidak terlalu istimewa. Bisa dengan baskom berukuran diameter 10 cm, bisa atau 30 cm, apa-apa yang punya tidak masalah, yang tidak terlalu harus menggunakan aerasi. Di situ kalau sudah memijah, bertelur, busanya nempel di atas, di busa semua, induk betinanya diambil. Ditunggu di situ, boleh dua-duanya diambil, jantan dan betinanya, boleh betinanya saja. Kenapa? Karena induk betina itu akan memakan anaknya sendiri. Nah, sedangkan perawatan itu dijaga oleh induk jantan. Inkubasi telur sampai menetas, biarlah di situ sampai umur 4 hari. Untuk mempertahankan tentu saja pakan. Pakan selain untuk pertumbuhan, kalau untuk ikan hias, kita memperhatikan untuk kualitas warna. Bagaimana untuk mendapatkan warna yang bagus? Ditambahkan dengan suplemen pencerah warna misalnya ya. Astaxanthin, spirulina, karopil, pink itu bisa didapatkan secara komersial. Nanti bisa direndam, dicampurkan dengan pakan. Atau kita membeli pakan yang sudah jadi, yang sudah dicampur dengan
suplemen pencerah warna, itu juga bisa. Namun umumnya ikan cupang itu masih tergantung dengan pakan alami. Jadi kalau diberikan pakan buatan agak susah untuk mengkonsumsinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kualitas airnya. Ikan cupang itu membutuhkan kualitas air yang bersifat asam, yang pH-nya rendah. Contoh, daun ketapang air, daun ketapang itu juga bisa memberikan peningkatan warna. Menggunakan batang pepaya bisa ditaruh di dalam kolam misalnya, kemudian harus dikasih inokulan ya. Inokulan itu artinya biang. Biang untuk menumbuhkan moina itu tersebut, kemudian disebar, kemudian dibiarkan sampai 3 hari, umumnya nanti akan tumbuh itu moina itu sendiri. Itu pupuknya. Bisa juga menggunakan kotoran ayam yang dicampur sekam. Nah, itu juga bisa untuk menumbuhkan kutu air itu tadi, untuk media pupuk untuk budidaya kutu air itu sendiri. Kemudian bisa dengan pelepah daun pisang, itu juga bisa untuk dijadikan media pupuk untuk budidaya pakan alami. Itu cara tradisional dan konvensional. Menjaga kualitas air, harus sering dibersihkan dari sisa kotoran, sisa pakan yang menjadi kotoran, kemudian kotoran ikan itu sendiri harus sering dibersihkan. Makanya penyifonan itu perlu dilakukan. Seminggu sekali perlu diganti air. Diganti air tidak total, tidak masalah, 30% dari volume air yang untuk media pemeliharaan tersebut. Nah, untuk penyakit sisik nanas ini, kalau masih gejala awal, masih bisa dilakukan dengan perendaman air garam atau methylene blue atau oksitetrasiklin atau bleach. Tapi kalau sudah parah, susah untuk dilakukan itu karena sisik nanas itu sampai sekarang kalau sudah parah, sampai saat ini belum bisa terselamatkan dari penyakit sisik nanas itu sendiri. Maksimal 3-4 hari, karena setelah menetas 0 hari sampai 3-4 hari itu masih tergantung pada makanan di kuning telur yang menempel pada tubuhnya. Jadi sebaiknya tidak sampai 4 hari sudah harus dipisahkan dari induk jantannya. Umur 0-4 hari adalah masih yoksak. Jadi umur 4 hari sampai 14 hari. Untuk yang pertama harus dilakukan adalah menjaga suhu. Dengan apa? Boleh dengan heater, boleh dengan chiller, boleh dengan ruangan yang memang suhu ruangnya stabil, lebih stabil. Kalau stabil banget tidak bisa kalau tidak pakai AC ya. Lebih stabil antara suhu 28, 29, 30. Ada 2 macam sistem pelatihan yang mungkin difasilitasi oleh balai kami. Sebelum pandemi, kita terbuka, siapa saja bisa pelatihan di sini, magang di sini, penelitian di sini, PKL di sini, bisa. Di balai kami ya, Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Tidak menutup kemungkinan siapa saja, mulai dari TK sampai pensiunan. Tapi sejak pandemi memang kita menutup semuanya, karena memang untuk menjaga wabah ya, tersebarnya maraknya wabah itu tadi. Nah,
Kalau memang kondisi sudah normal, magang, pelatihan, PKL, penelitian, training dan sebagainya bisa dilakukan di Depok. Itu bisa dilakukan di balai kami, di hatchery kami. Syaratnya adalah menyurat, memohon kepada kepala balai, ditujukan kepada kepala balai, tanggal sekian sampai sekian, bulan sekian, tahun sekian akan melakukan pelatihan tentang budidaya ikan cupang misalnya. Apa gunanya? Biar di sini dijadwalkan. Barangkali tanggal sekian sudah ada yang daftar seperti itu. Jadi memang harus disampaikan kapan yang mau. Tapi itu harus bersurat. Boleh bersurat pribadi misalnya, kemudian kelompok, kemudian pembudidaya, tapi lebih bagusnya adalah dinaungin oleh dinas. Jadi nanti ada kerjasama seperti itu. Gimana? Udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Minamania semua belum? Buat Minamania yang masih bingung atau pingin tahu informasi seputar kelautan dan perikanan lainnya, jangan lupa komen di bawah ini ya. Kita akan jawab di Q&A berikutnya. Dari Minamania, salam fresh selalu!